Halo, saya menyambut baik keputusan daripada Presiden Biden yang mundur sebagai calon presiden berikutnya dan memberikan kepada wakilnya Kamala Harris. Memang saya mau ceritakan sedikit apa yang terjadi ya. Jadi selama ini memang saya dapat email dan kebanyakan email sih. Satu hari hampir 10-15 email dari Partai Demokrat untuk minta supaya menyumbang untuk Biden. Cuma saya tidak respon sama sekali karena saya pikir saya tidak mau support dulu gitu loh. Jadi saya memang lihat kayaknya tampaknya sangat desperate waktu itu ya. Jadi banyak event dari Biden, dari Kamala Harris, dari siapa gitu semua satu hari 15 email ya. Dan rupanya setelah jadi mungkin itu juga salah satu yang menyebabkan sehingga Biden resign karena donasi menurun. Jadi orang-orang seperti saya, walaupun kami tidak suka dengan Presiden Trump, walaupun kami tidak menjelekkan Biden karena menurut saya beliau melakukan he doing his job gitu loh ya. Tapi saya kurang sejahtera bahwa beliau akan meneruskan untuk periode berikutnya. Mengingat usia beliau juga saya pikir khawatir ada apa-apa gitu. Karena menjadi presiden Amerika dibutuhkan stamina yang sangat besar gitu. Jadi setelah diumumkannya Kamala, saya ikut menyumbang. Dan ternyata bukan hanya saya aja, mungkin jutaan orang seperti saya. Sehingga tidak heran saya dengar Kamala Harris dalam waktu satu hari hampir 50 juta dolar ya atau berapa gitu ya. Jadi pokoknya gede sekali. Katanya memecahkan rekor daripada maksudnya salah satu kandidat yang bisa mengumpulkan sumbangan dalam sehari. Kedua, saya agak lucu ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya memang Presiden Trump ini dia tahu bahwa dia tidak bisa mentargetkan Biden. Jadi yang ditargetkan anaknya ya. Ya mulai dicari bikin masalah bahwa anaknya terlibat korupsi lah, apa hubungannya anaknya dengan bapaknya. Yang akan jadi presiden kan bapaknya, anaknya tidak ada hubungannya dengan presiden. Tapi bapaknya tidak bisa diserang untuk korupsi atau apa, jadi yang diserang anaknya. Itu ya jahatnya dia ya. Nah, rupanya semua sudah dibuat plot bagaimana anaknya ini dibuat acara itu. Ternyata tiba-tiba sekarang Biden tidak maju. Jadi semuanya mubazir ya. Jadi semua plot yang membuat katanya anaknya Biden korupsi lah, anaknya ini apa hubungannya anaknya dengan bapaknya gitu, you know. Jadi tiba-tiba Kamala Harris maju pada kaget semua ya. Mereka tidak sangka-sangka. Dan yang ketiga saya rasa bahwa Kamala Harris ini dia kan bekas itu ya, Attorney General di California. Ya, jadi saya sempat ketemu dengan beliau di rumah Ibu Julia Go, ya, salah satu filantropis terkenal yang ada di LA, orang Indonesia yang mengadakan fundraising di rumahnya. Dan saya punya kesan terhadap beliau tuh kata-katanya lugas dan tajam, ya. Dan juga saya melihat di video-video Kamala Harris ini orangnya ini sangat pintar, kata-katanya dia bisa ketawa tapi kata-katanya sangat tajam gitu loh. Dan saya kira Trump akan ketemu batunya. Karena Trump dengan Biden ini kayak seperti bully ya, dia suka si Bidennya cuma menangkis, defend terlalu ini. Karena dia mengikuti rule ya. Tapi Kamala Harris tidak akan mau terima kayak gitu. Dia akan balas dengan sangat tajam dan saya kira Trump akan kelepak-kelepak gitu loh ya. Dan jadi itu yang kita akan lihat, ini akan sangat menarik kalau berdua ini akan maju face to face ya. Dan tadinya kan semuanya orang menuding Biden tua ya karena ketidakmampuannya. Sekarang berbalik, Trumpnya yang tua. He's the oldest calon presiden ya. Jadi itu akan merupakan salah satu titik kelemahan. Karena itu yang diangkat-angkat oleh orang-orang sekarang bukan di Bidennya tapi di Trumpnya ya. Jadi saya menurut saya chance untuk Kamala Harris untuk menang
akan lebih besar. Itu yang keempat ya. Yang kelima, saya rasa juga bahwa dengan banyaknya ada 90 kasus pengadilan yang harus dihadapi oleh Trump, dia sangat pusing. Kamu hadapi begitu banyak kasus pengadilan, bagaimana kamu bisa konsentrasi ngurus pemerintah, ngurus rumah tangga, ngurus bisnis aja udah bingung. Apalagi mau ngurus negara, mau ngurus seluruh dunia gitu ya. Itu yang saya lihat dan jadi sekali lagi saya menyambut gembira bahwa Kamala Harris maju sebagai calon presiden ya. Pokoknya asal jangan Trump bagi saya ya. Saya sebagai diaspora Indonesia seharusnya memang mendukung dua-duanya karena masyarakat kita mungkin separuh mendukung Presiden Trump dan kita harus menghormati itu. Tentu mereka punya alasan tersendiri. Cuma saya pribadi saya mencoba untuk mau mengeluarkan kata-kata positif tentang beliau. Unfortunately saya tidak tahu saya mau ngomong apa gitu loh. Jadi saya tidak bisa membohongi diri saya. Saya tidak bisa mendukung beliau. Saya seharusnya memberi kata-kata positif tentang Trump sebagai diaspora Indonesia, tapi unfortunately I cannot do that. Saya tidak tahu apa yang mau saya ngomongin. Saya tidak tahu apa yang saya mau puji dari dia. Terima kasih, inilah sedikit buat pikiran saya. Saya mohon maaf sekali sama teman-teman saya yang mempunyai pikiran yang berbeda dengan saya. Di alam demokrasi ini semua orang bisa mempunyai pikiran yang berbeda-beda tentu, dan semua mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya. So far ini adalah pendapat saya pribadi. Terima kasih.